niatnya mau mewakafkan umur, alhamdulillah. Ternyata hasilnya juga bagus. Dalam hati saya, orang kalau hatinya bersih, insya Allah airnya juga jadi bersih. Alhamdulillah. Jadi bisa jadi karena mandinya, kalau kita tanya siapa yang belum mandi, nggak ada yang belum. Nah, semuanya pasti tidak. Siapa yang sudah mandi? Semuanya pasti angkat tangan. Walaupun ada yang tidak mandi, kan malu. Gitu. Kamu mandi nggak? Sudah. Tanya sama teman. Enggak, dia nggak mandi. Oh, pantas saja kena kata-kata. Jadi jangan juga terlalu cepat percaya kalau anaknya misalnya, kalau di pasar mandi, tanyanya kepada temannya, kan pada dia nggak akan ngaku. Kedengaran semua itu. Akhirnya. Kedisiplinan, kebiasaan itu yang kita tanamkan. Kebiasaan yang baik, yang buruk tidak baik. Apalagi kaitan dengan pendidikan. Pengawasan, kita mengawasi mereka. 1/12. Alhamdulillah, dulu sebelum ini dibongkar, asal hujan besar. Saya sedang tidur, ini merubah atau apalagi saat mereka sedang main pingpong tenis meja atau makan masih dari situ. Saat hujan besar, ya Allah, jangan sampai terjadi sedang anak-anak di sini lihat merubah. Alhamdulillah, dan saya mengatakan kalau gitu kita bangun ini, ya. Baru ini yang terkesimpulan. Jangan dikira uang yang banyak sangat itu rezekikan dari Allah. Ibu bapak kan mendoanya supaya semuanya dilancar. Salah satu mendoa ibu bapak itu sama-sama. Yang di atas ini seperti itu. Cukuplah ini saja sudah aman kita. Tiba-tiba ada lagi datang orang ibu yang berhati baik. Ustaz sedang bangun ya. Iya. Tapi kayaknya ke atasnya kita masih belum berani teruskan. Ini juga dipaksa supaya biar saya tenang kalau tidur. Cerita kita berpikir 1/2 terbang. Karena di atas perlu biaya lagi. Berapa? Saya tidak tahu. Tapi kira-kiranya sekian. Sudah saya alhamdulillah. Bu, saya catat langkah bangunan itu. Kokokan ini. Kembalinya tadi kepada kedua ada. Kedua itu bercontoh ada kebiasaan baik. Kemudian yang ketiga itu ada pengawasan. Harus kita awasi. Sering bertanya. Sering tegur. Betul kalau di sini kan ibu-ibu paling sebulan sekali atau sepekan kan kasih boleh nelpon ke rumah. Ya. Kalau dia mengeluh, tolong sampaikan kepada kami apa keluhannya. Karena di sini dia belum tentu berani mengatakan ini. Jadi telepon, ya anak saya begini ya. Nanti kita coba untuk memenuhi apa masalahnya. Itu artinya hubungan kita pesantren bapak ibu, hubungan timbal balik dalam rangka membangun, membina anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleh tadi. Jangan dipercayakan penuh kepada kami. Ingatnya saat mau semeteran bagi rapat saja. Jadi doakan mereka saat sholat, doakan supaya anak yang sini selamat, lancar, betah, dan doakan supaya pesantren juga diberi rezeki oleh Allah SWT supaya bisa terus memaham. Di sebelah sana kan ada lapak saja, bapak ibu parkirnya di sebelah sana ya. Nah itu tanah wakaf juga. Kalau kapan kita bangun. Kedua,
ada muraqabah, pengawasan perlu. Selain itu adalah mau hasanah, pengetahuan dan ilmu yang kita berikan kepada mereka di masjid. Ibu bapak kalau datang subuh hari misalnya, lihat sini, senang mendengar kemana. Dan dulu di sini hafal Quran. Pokoknya apa nih? Hafalannya sama. Sebelah sini hafalannya apa? Surat Al-Baqarah. Bapak Ibu sekalian, tentu sudah dilaporkan berapa hafalan anak saya selama di sini. Nah, itulah kemajuan mereka. Ya. Soal hafal Quran itu tergantung dari kemauan juga keikhlasan doa ibu. Doa ibu tidak ada kita. Harus kita ikhlas. Dia jual doakan kepada mereka. Dia diberikan kemudahan, sabar, kepada Nabi dan sini. Itu ujian. Dari doa Allah, kenal wal walai. Doa itu. Ya karena ada doa ini. Bapak Ibu sekalian rahimahullah, apa lagi berdoa? Ya, yang terjadi. Qurannya, kira-kira sebenarnya sudah mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana keutamaan Al-Quran. Kemudian tergantung dari kemampuan masing-masing tadi. Ada yang datang ke sini, kita tahu kalau sekarang dari sana yang belum pernah kenal sama sekali huruf Arab. Tapi di sini dari keseniannya dia bisa hafal. Dan Al-Quran itu mukjizat, luar biasa Al-Quran. Bahkan dalam surat Al-Furqan, surat 25, ayat 35 kalau tidak salah, itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wajahidhum jihadan kabira. Berjihad melawan orang kafir itu dengan jihad yang besar, yaitu jihad dan Al-Quran. Karena ini surat Al-Furqan keturunannya pada periode Mekah. Tapi dikatakan jihadnya dengan Al-Quran. Wajahidhum jihadan kabira. Tafsir mengatakan jihad dan kabiranya adalah jihad dan Al-Quran. Artinya apa? Bapak Ibu sekalian, memasukkan anak sini untuk belajar Al-Quran itu termasuk jihad yang besar. Al-Quran punya mukjizat luar biasa. Baru-baru ini kan beredar di media sosial. Di Jerman ada seorang wanita sedang jalan menyeberang jalan, di hadapannya kebetulan sedang ada suara murattal Syekh Hudzaifah. Dia berdiri, kelihatan di video. Setelah dia menyeberang jalan, terus dia berdiri, dia mencoba duduk, bahkan sambil sujud. Ini kan bukan orang Islam. Banyak dari masjid melihat ini, kemudian mereka keluar, kenapa kamu nangis? Jadi saya sedang mendengar, yang didengar apa tuh? Murattal, bacaan murattalnya Al-Hudzaifah dalam kaset Al-Quran. Lalu apa yang terasa? Remuk hati saya ketika mendengar ini. Insya Allah Al-Quran sampai itu. Coba kamu ucapkan ini, asyhadu. Ya ucapkan asyhadu. Udah kamu muslim, udah masuk Islam. Kemudian senang gembira sekali. Mukjizat Al-Quran. Saya teringat dengan kisah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika dia keluar dari rumah dan pedang terhunus mau mencari di mana ini Muhammad, pada buat saya, di mana dia mau bunuh. Itu
Ada orang melihatnya di jalan, kamu kemana? Saya mau mencari Muhammad, saya bunuh. Dia bawa agama baru yang merusak agamanya moyang kami. Itu adikmu di sana sudah ikut Muhammad. Dia menuju ke rumah Fatimah binti Khattab. Di balik pintu rumah dia mendengar suara apa ini? Berdiri. Ternyata yang dibaca oleh adiknya Umar bin Khattab itu adalah Toha. Ma'anzalna al-Qur'ana litashqa. Tidak kami turunkan Al-Quran itu menyusahkanmu, untuk mencelakakanmu. Sayyidina Umar berdiri mendengar terus. Dia dobrak pintu masuk. Adiknya kaget karena selama ini mereka sembunyi-sembunyi, tidak mau kelihatan bahwa mereka sudah masuk Islam. Apa yang kamu baca tadi? Jangan. Kamu tidak boleh menyentuh. Kamu tidak boleh. Kenapa? Karena kamu orang kafir, najis. Ini Quran suci. Remuk hatinya Sayyidina Umar bin Khattab mendengar Al-Quran dibaca. Luluh hatinya. Saya minta ditunjukkan di mana Muhammad hari ini ada. Bangsa. Fatimah adiknya belum tahu bahwa Umar sudah berpikir sikapnya beda lagi. Ditunjukkan di sana dekat Sofa. Ada rumah namanya rumah Al-Arqam, Darul Arqam. Dia sampai ke sana, sahabat-sahabat di dalam rumah melihat Sayyidina Umar datang, tangannya masih pegang pedang, tapi tidak lagi diangkat semangat yang pertama itu. Sudah. Semua sahabat situ mengkhawatirkan, sehingga mereka mengatakan Rasulullah, wahai Rasulullah, jangan kamu buka pintu. Kata Sayyidina Hamzah bin Abdul, biar aku yang buka, aku yang hadapi. Umar bin Khattab. Buka. Mau apa dia itu? Nantang. Saya mau cari mana Muhammad. Perlu apa? Nah, sudah dulu ditemukan. Dia ucapkan 2 kali sahabat. Karena mendengar Al-Quran. Itulah mukjizat Al-Quran. Tidak untuk mencelakakan. Jadi kita bersyukur pada Allah. Anak-anak kita dididik untuk akrab dengan Al-Quran, menjadi ahlul Quran. Karena ahlul Quran itu dimuliakan oleh Allah di langit, orang-orang di langit dan di bumi. Itu ahlul Quran. Maka di hari kiamat nanti, ketika dia berada pada posisi surga yang paling tinggi dibandingkan orang tuanya, dan dia berdoa pada Allah, ya Allah, saya ingin ketemu dengan orang tua saya. Di mana mereka berada sekarang? Allah kabulkan. Allah mengambil doa. Akan diberikan mahkota kehormatan ketika kedua orang tuanya berkeheran, kenapa kami diperlakukan seperti ini? Para mereka itu karena anaknya hafal Al-Quran ini. Orang tuanya nggak bisa hafal Quran, baca juga mungkin, tapi karena anaknya itu Al-Quran, orang tuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi mudah-mudahan ini menjadi menimbulkan semangat baru kita, karena kita kan sedang agak sedikit lesu dengan COVID ini. Lesu segala-galanya semangat, jangan, tidak usah. Ini sudah harus kita terima sebagai takdir Allah. Jauh sebelum alam tercipta sudah tertulis sana bahwa akan terjadi COVID pada tahun sekian di Indonesia, dan orang-orang Muslim sholatnya juga berjarak dan seterusnya. Sekarang masih ada juga sudah takdir Allah. Tapi
Kay la ta'saw ala ma fatakum. Jangan kita putus asa menghadapi kondisi. Jangan. Muncul semangat untuk berikhtiar, merubah, karena Allah tidak akan merubah nasib bagi kaum kecuali mereka merubah nasib. Wala tafrahu ala ma atakum. Ketika kita diberikan nikmat Allah, jangan sampai lupa bahwa ini adalah pemberian dari Allah SWT. Karena kita syukur di antaranya adalah menyekolahkan anak kita dengan harapan jadi anak soleh, kita bisa bersedekah berinfak, dan yakin bahwa infak bapak ibu sekalian di sini itu setiap bulannya itu adalah salah satu bentuk sedekah. Rasulullah SAW menyatakan bahwa kepada orang makanan minuman yang kau suguhkan kepada istrimu, kepada anak itu adalah bentuk sedekah. Artinya baik, kebaikan, ibadah. Kalau ibadah harus kita lakukan jangan sampai tidak ikhlas, harus dengan ikhlas, jangan terpaksa, jangan terpaksa. Ketiganya juga jangan dipaksa. Dengan dasar ikrah tidak ada paksa dalam agama. Sehingga kalau itu apa nggak salah? Kan la ikrah tidak ada paksa dalam agama, itu salah memahami. Kalau kewajiban harus ditunaikan. Yang dipaksakan Islam tidak memaksa, itu salah menempatkan makna ayat ini. Kewajiban harus kita lakukan karena Allah tahu kita mampu. Karena itu sholat, dirikanlah sholat, berdiri. Nah, kalau tidak mampu baru boleh duduk atau berbaring. Tapi kalau sampai berbaring pun tidak bisa sholat, berarti harus disolatkan. Artinya ketika Allah mewajibkan kita suatu, dia tahu kita itu mampu. Ini kadang-kadang kita menggunakan ayat-ayat tadi sehingga yang harusnya mampu kita lakukan, tapi kemudian kita menggampangkan, tidak boleh. Kalau kita ikhlas itu semuanya akan dimudahkan. Apalagi demi tadi fisabilillah, untuk kepentingan kita harus kita ikhlas. Dan sampai ada terpaksa. Apalagi menomor dua kan, harus kita nomor satu kan. Harus kita dahulukan kepentingan anak kita, jangan sampai kita motor baru punya, tapi kalau kitanya SPP-nya belum dibayar, itu ceritanya di SMA atau sekolah tertentu katanya. Kemarin anak bapak pakai motor baru, SPP-nya sudah berapa sekian bulan dibayar, jadi itu namanya mendahulukan kepentingan pribadi kepentingan anak, jangan terjadi seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian Allah, tidak memperpanjang kata, sekalian kami bergembira senang hari ini bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian silaturahim. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita sendiri dan juga anak kita. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah kajian harus pakai buku lah ya. Maaf. Semoga tadi yang disampaikan sangat berkenan, berkah untuk kita semuanya. Kemudian kita lanjutkan bersama. Jika memang yang tadi disampaikan ada yang perlu ditanyakan, maka kami buka sesi